Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur tak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa karena nikmatnya hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan satu harapan, semoga niat dan langkah kita, aktivitasnya kita di hari ini catat oleh Allah menjadi satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, kemudian yang kedua tentu kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini kita bisa membaca Al-Qur'an. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya di dalam hadis qudsi. Laulaka la'abtulak, andaikan tidak karena engkau Muhammad, maka dunia ini tidak pernah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama nurnya diciptakan oleh Allah. Kemudian orang yang paling terakhir, Nabi yang paling terakhir, Rasul yang paling terakhir diturunkan ke alam dunia ini. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin. Ia adalah bapaknya para nabi, sekalipun diturunkannya di akhir. Sayyidul Anbiya, Rasulullah adalah pimpinannya para nabi dan rasul, sekalipun beliau diturunkannya paling akhir. Karena itu mudah-mudahan kita selalu berselawat dan berselawat kepadanya, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan sebuah tema yang begitu penting untuk dimengerti oleh kita semua umat manusia. Bahwa dunia hari ini masih kita nikmati, masih kita rasakan. Kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan ini dan tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena 4 hal atau 4 pilar. Sebagaimana Indonesia ini, kalau Indonesia tidak mau hancur, kalau Indonesia bisa dinikmati oleh generasi berikutnya,
anak kita, cucu kita, dan seterusnya, maka paling tidak dia harus melaksanakan 4 pilar kebangsaan. Yang pertama ada namanya 4 pilar kebangsaan itu adalah Pancasila. Artinya apa? Yang merasa menjadi warga negara Republik Indonesia, syaratnya ia adalah orang yang beragama. Kalau dia tidak beragama, keluar dari bumi Indonesia. Ini bicara 4 pilar kebangsaan kalau Indonesia tidak mau hancur. Kalau Indonesia pengen dinikmati oleh anak, cucu, dan generasi penerus kita. Yang pertama adalah Pancasila. Dan agama yang diakui di negara kita ini ternyata ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir kemarin adalah Konghucu. Jadi yang merasa menjadi warga negara Republik Indonesia, wajib hukumnya dia beragama. Kalau orang itu tidak beragama, silahkan keluar. Yang kedua, ada namanya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi inilah undang-undang dasar. Karena itu kalau sudah bicara agama di negara kita yang jumlahnya ada 6 ini, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama saya. Tidak boleh agama kamu menghina saya, pun sebaliknya. Saya menghina agama situ. Inilah undang-undang dasar 1945. Jangan coba-coba menghina agama orang lain. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, kalau kita pengen negara ini tidak hancur dan terus dinikmati oleh generasi penerus kita. Kemudian di situ ada yang namanya NKRI, harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia, hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air itu sebagian daripada iman. NKRI itu adalah harga mati. Siapa yang berjuang demi dan untuk negaranya, maka fisabilillah pasti dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Allah memberikan anugerah di negara kita ini luar biasa. Beraneka macam ragam budaya, bahasa, dan wisatanya. Konon penduduk Indonesia hari ini sudah 255 juta. Bahasanya hampir 500 bahasa, budayanya hampir 700 budaya. Luar biasa, terbesar, terbanyak di dunia. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu Indonesia. Kalau pengen dinikmati dan tidak hancur negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Kemudian kalau kita gabungkan dengan kehidupan di dunia ini, yang hari ini kita masih bisa menikmati, masih bisa merasakan, masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan akan dinikmati oleh generasi-generasi manusia berikutnya setelah kita. Generasi berikutnya setelah generasi kita. Maka yang pertama adalah qiwamid dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya dunia ini bi arba'ati asya'a, karena 4 hal. Imamun adilun, yang pertama adalah imam yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak zalim.
Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Kemudian yang nomor kedua, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tentunya hanya di Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya Banda. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu pemimpin dan semua kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Kalaulah hari ini kita terlepas dari pengadilan dunia, satu hari nanti kita tidak akan pernah terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dunia hari ini kita rasakan, dunia hari ini masih kita bisa nikmati karena imamun adilun. Ada pemimpin-pemimpinnya yang adil. Para penguasanya penguasa yang adil. Bukan sebaliknya penguasa yang zalim. Bagaimana Islam dulu jaya zaman keemasan Islam? Karena penguasanya adil. Mulai dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in, kemudian sampai zaman keemasan Islam. Begitu hebatnya pemimpin Islam kala itu. Sehingga Bizantium dan Konstantinopel pun dapat kita kuasai kala itu. Namun kemudian 800 tahun kemudian Islam berkuasa di Spanyol, Gordopa. Islam runtuh. Yang pertama, mengapa?
karena pemimpinnya zalim. Pemimpinnya menganiaya, melakukan kesalahan dan dosa, dan pemimpinnya tidak adil. Kemudian yang kedua, memberikan jabatan kepada para penguasanya bukan pada ahlinya. Ketika memberikan jabatannya bukan pada ahlinya, tunggu saja saat kehancurannya. Inilah Islam kita rasakan sampai hari ini. Kita tertinggal, apalagi di bidang sains dan teknologi kita tertinggal. Dari ekonomi kita tertinggal oleh orang lain. Bahkan kita hampir dari seluruh lini kita tertinggal dari orang lain. Kemudian yang kedua, para pemimpinnya bodoh di dalam agama, tidak menguasai ilmunya. Kalau orang tersebut sudah tidak menguasai ilmunya, tunggu saja saat kehancurannya. Karena itu ilmu adalah kunci yang terpenting dalam kehidupan ini. Dalam kita melakukan berbagai macam aktivitas harus dengan ilmunya. Bahkan kalau seseorang melakukan sesuatu amal dalam kehidupan tanpa dengan ilmunya, maka lam tuqbal amalu, tidak akan pernah diterima amalnya. Bagaimana sholat kita akan baik dengan benar kalau tidak dengan ilmunya? Bagaimana wudhu kita dengan baik dan benar kalau tidak dengan ilmunya? Bagaimana puasa kita bisa sempurna dengan benar kalau tidak dengan ilmunya? Bagaimana kita menunaikan ibadah haji kalau tidak dengan ilmunya? Yang pertama, imamun adilun. Yang pertama, imamnya adil. Inilah yang terjadi, pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Kemudian mengapa kala itu Islam runtuh? Hubbud dunya, para penguasanya, para imamnya, para pemimpinnya terlalu asik dengan kehidupan dunianya, melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Wa mal hayatud dunya la'ibun walahun. Tidaklah kehidupan dunia itu adalah mata'ul gurur, benda yang bisa menipu kita. Kalau kita tidak hati-hati dengan kehidupan dunia, maka kita akan terlena terbuai oleh indah dan asiknya kehidupan dunia, melupakan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada Abu Dzar Al-Ghifar. Apa kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifar, sahabatnya yang begitu ahli tasawuf, orang ahli dari Ghifar, dari penduduk Ghifar. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifar? Ya Abu Dzar Al-Ghifar, jadi di safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar Al-Ghifar, serpislah bahteramu. Bahtera itu oleh Rasulullah diibaratkan adalah perahu, kapal. Fa innal bahra amikun, karena sungguhnya lautan itu sangat luas dan dalam. Ai ahsini niat, luruskan niatmu hidup di dunia ini. Lautan itu sangat luas dan dalam. Dunia ini diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan dunia. Dunia ini diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan lautan yang begitu luas dan dalam. Yang di seberang lautan sana ada pulau nan bahagia, ladang akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia. Bukan tidak mungkin ketika niat kita salah dalam kehidupan ini. Bukan tidak mungkin ketika bahtera kita tidak kita servis akan hancur berantakan. Kita terlena terbuai
oleh indah dan asiknya kehidupan dunia ini. Tidak sedikit orang yang rela menggadaikan akidahnya demi dan untuk kehidupan dunia. Tidak sedikit orang yang demi kehidupan dunia, demi untuk mempertahankan pangkat, jabatan, kedudukannya, ia rela menggadaikan dunianya. Ia rela menggadaikan imannya dalam kehidupan ini. Pemirsa, cahaya hati rahimakumullah, maka pemimpin yang demikian pasti akan menghancurkan dalam kehidupan kita. Karena itu dunia hari ini masih kita rasakan disebabkan yang pertama imamun adil, karena imamnya yang adil. Kemudian pilar yang kedua bi'ilmil ulama, disebabkan karena ilmunya para alim. Ilmunya para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna karena ulama. Hari ini kita bisa menjalankan aktivitas dalam kehidupan kita yang tujuannya untuk ibadah kepada Allah karena ulama. Karena itu tegaknya dunia ini bi'ilmil ulama, disebabkan karena ilmunya para ulama. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mengapa dunia hari ini masih tegak? Bisakhawatil agniya, disebabkan oleh dermawannya orang-orang kaya. Pemirsa, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Takut. Enggak, dia lapar.
jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Pemirsa, cahaya hati rahimakumullah. Pilar yang ketiga adalah bisa khawatil agniya. Dunia hari ini masih kita rasakan, masih kita nikmati bisa khawatil agniya. Disebabkan karena dermawannya orang-orang kaya. Orang-orang yang diberi keluasan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ain lama tasabahu wa ain lama anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Disebabkan oleh para agniya, maka dunia hari ini masih kita rasakan. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waj'alakum sam'a wal absar wal afidah. La'alakum tashkurun. Dalam surat Al-A'raf. Dan Allah melahirkan kita dari rahim ibu kita menjadi dari rahim ibu kita la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Tak sehelai benang pun menemani kita. Kemudian kita juga tidak tahu siapa yang barusan melahirkan kita. Waja'alakumus sam'a, kemudian Allah memberikan kita pendengaran yang begitu sempurna. Wal absar, kemudian Allah memberikan kita penglihatan yang begitu sempurna. Wal afidah, kemudian Allah memberikan kita akal dan pikiran. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, hari ini kita punya segalanya. Kalau hari ini kita diberi keluasan rezeki oleh Allah berupa harta, ingat dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus kita belanjakan dalam kehidupan ini. Yang satu hari nanti tentu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kita akan ditanya dari seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, pilar dunia. Yang hari ini dunia masih kita rasakan, hari ini masih kita nikmati. Bidu'ail fuqara, disebabkan doanya orang-orang fakir dan miskin. Sungguh ketika orang fakir dan miskin itu teraniaya, terdolimi, maka doanya langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 pilar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 4 pilar itu masih saling sinergi dan akhirnya dunia ini masih dapat kita rasakan untuk melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam taufik dan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana innaka antas sami'u du'a, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.